Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem sekolah ruhaniyah adalah top down. Teorinya ilmiah, metodologinya waris, sistemnya mutlak, maka adaptasinya harus mutlak. Adaptasinya kepada sistem ini harus mutlak, berarti variabelnya harus mutlakkan juga. Maksudnya kita pun harus memutlakkan guru dan amanahnya. Itu bentuk daripada adaptasi yang mutlak. Jika nggak mutlak, berarti boleh ditawar, boleh ditunda sesuka hati. Ini keluar dari prinsip dasar top down. Nah, mutlakkan guru itu faktor yang sangat penting. Mutlakkan guru berarti ada sesuatu yang mutlak di balik guru. Maka kita pun harus mengadaptasikan dengan mutlak. Bahwasanya nah, jika kita tidak memahami prinsip top down, tidak memahami di balik guru itu ada alamat yang mutlak, maka pasti kita akan menawar, menunda, membelok, kemudian membantah, bahkan berbalik memusuhi, ya, karena tidak semua kita itu menyenangkan dan cocok oleh kita, ya. Kalau perintahnya menyenangkan dan enak, kita senang. Tapi kalau perintahnya itu nggak enak dan nggak cocok dan beresiko, ya, kita pasti akan membantahnya. Karena apa? Awalnya karena kita tidak memutlakkan variabelnya. Kita tidak adaptasi dengan mutlak akan sistem yang mutlak. Maka tidak ada output yang mutlak, tapi menjadi relatif hukumnya. Guru itu mutlak, ya. Disampaikan oleh ada guru, ya. Ada faktor-faktor mutlak. Guru itu mutlak, termasuk orang tua, kedua orang tua itu mutlak, ya. Bisa dilihat di videonya, ya. Maka yang mutlak itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, ya. Ditunda saja sudah nggak jadi mutlak, ya. Mutlak itu betul-betul mutlak, ya. Ditawar, ditunda, dibantah itu sudah bukan mutlak. Padahal alamat mutlak ada di balik guru. Kalau kita menyikapi tidak mutlak dengan menawar, menunda, membantah, maka rumusnya adaptasinya tidak mutlak, outputnya menjadi tidak mutlak atau relatif. Perkembangan kita ada tidak paham top down, bottom dan bottom up, ya. Dan karena apa? Tidak memutlakkan variabel dari gurunya, ya. Kalau zaman dahulu, zaman ayahnya guru menerangkan dengan gambaran disiplin bangkai. Kias akan mayat itu akan patuh akan walinya. Dibolak-balik itu mayat akan mengikuti daripada walinya. Sama halnya itulah antara murid dengan guru. Murid itu patuh dan taat tanpa tawar, tanpa tunda, tanpa tolak, ya. Bahkan kalau sudah bertugas ke atas itu tidak ada hak di hadapan gurunya, yang ada hanyalah kewajiban. Maka ketika diperintah gurunya nggak ada tawar sama sekali, nggak ada hak, ya. Yang ada adalah kewajiban atau sampai kawan-kawan. Nah, karena adab tasawuf, adab berguru kita belum banyak yang paham, ya, makanya harus kami sampaikan.
guru itu mutlak, termasuk orang tua juga mutlak. Nah itu dia. Maka yang mutlak nggak bisa ditawar, bisa ditunda, nggak bisa dibantah, ya. Dan itu sifatnya top down, garis komando. Perintahnya berarti harus segera dikerjakan. Ya, menunda sedikit saja sudah tidak mutlak. Menawar sedikit saja sudah tidak mutlak namanya. Makanya banyak yang gagal ya menyikapi perintah gurunya karena menanggapnya tidak mutlak, maka hukum resultante mutlak, output mutlak itu tidak terjadi. Karena apa? Adaptasinya, caranya tidak mutlak menyambut perintah gurunya yang mutlak. Nah ini dia, kebanyakan kita dibatasi oleh kerelatifan pandangan mata dan pikiran kita sendiri. Padahal guru itu akan mengantarkan kita untuk melampaui batasan akal kita. Karena ini ilmu rohani, maka ilmu ini harus melewati batas kematian atau wukuf. Selama kita dengan akal nggak akan bisa wukuf. Nah kita mendapatkan perintah, mutlakan perintah agar kita bisa melewati wukuf dan membuktikan kebesaran Tuhan. Barang siapa beserta Allah maka tidak mendatang mudarat antara bumi dan langit ya. Dan tidak ada kamu salah dan gagal bagi yang beserta dengan Allah. Yang beserta dengan Allah, bukan kita sendirian. Beserta dengan Allah namanya beserta dengan talinya, beserta dengan utusannya, beserta dengan amanah dan perintahnya. Ya, makanya itulah ya, di balik guru ada unsur mutlak. Maka kita menyikapi guru tidak boleh ada tawar, tunda, dan tolak. Harus mutlakkan guru. Jangan pandang zahirnya guru, dia manusia biasa, tapi sebetulnya di balik guru ada amanah dari yang maha mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu hierarki yang mutlak. Ya. Jika kita menyikapinya relatif, maka menjadi relatif ya. Tapi mutlak kita sikapi dengan mutlak, outputnya akan mutlak. Ketakutan, keraguan-raguan, khawatir ya. Kemudian apa? Ragu-ragu tadi ya. Itu yang membuat kita tidak pernah berani memutlakkan guru. Ya. Begitu kita ragu-ragu apa-apa dan sebagainya, kita biasanya akan menawar, menunda dan menolak perintah guru. Itulah kegagalan kita adaptasi dengan guru yang mutlak. Harusnya lakukan guru dulu guru. Makanya adab itu di atasnya amal, adab itu sebagai ilmu. Adab kepada guru berarti apa? Mutlakan dulu gurunya, baru ikuti perintahnya dengan mutlak. Ya, sampai nawatona. Yang pertama adalah adab mutlakkan dulu gurunya. Kalau sudah memutlakkan gurunya, maka nggak mungkin kita menawar, menunda dan menolak perintah guru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam membarak akhir zaman. Ini tentang praktek historikah Naksar Banjar Malaysia. Murid di hadapan gurunya tidak ada hak, ya, yang ada adalah kewajiban. Disampaikan oleh Guru Krishna kepada Arjuna, Parsa, kerjakan saja kewajibanmu dan jangan pernah berpikir akan hasilnya. Ya, gak usah mikir hasilnya, kerjakan saja. Ya, itu bisa dilihat di cuplikan film Mahabharata. Ya, melanjutkan sistem ruhaniah, sekolah ruhaniah adalah top down. Kita patuh, taat, adab, beribrat, menghadap dan mengikuti keterpimpinan dari dimensi yang lebih tinggi.
Makanya ditunjuki, dipilih, dikehendaki ya. Sedangkan makom murid itu makom belajar. Makom belajar tentu pasti salah ya. Makanya Ayah Guru sampaikan, kita semua nggak ada yang nggak salah. Jangan pura-pura mimpi merasa benar, tapi jangan takut salah, tapi jangan cari salah. Nah itu, jangan takut salah. Namanya murid pasti belajar. Jangan cari salah. Kalau sudah jelas salah ya, maka belajarlah untuk menjadi benar. Dalam prosesnya murid belajar, pasti ada gurunya yang mengarahkan. Maka ketika kita diperintah guru, mendapatkan amanah guru, yang penting mau belajar. Belajar itu tentu harus dikerjakan dulu amanahnya ya. Belajar membaca berarti harus berusaha membaca dulu. Belajar naik motor berarti berusaha naik motor dulu. Belajar renang ya harus belajar renang dulu. Nah, belajar renang, belajar naik motor, belajar membaca, namanya murid pasti salah. Tetapi kalau sudah belajar, mempraktekkan, guru yang akan mengarahkan. Jika bengkok akan diluruskan, jika kurang akan ditambahi, jika salah akan dibenarkan. Semuanya sifatnya akan disempurnakan. Itu hubungan antara murid dengan guru. Tapi kalau ada murid ya diajari membaca buku, tapi gak mau membaca, itu murid yang salah. Kenapa? Tidak patuh. Murid belajar renang, tapi nggak mau renang, coba untuk renang ya, coba renang. Itu salah. Apa? Nggak mengerjakan perintahnya guru. Padahal ketika kita mengerjakan perintahnya, ayo belajar membaca, kemudian murid membaca salah, itu akan dimaklumi oleh gurunya, nggak akan dimarahi. Namanya murid, namanya belajar, akan dibimbing oleh gurunya. Belajar renang, belajar membaca, belajar naik motor, belajar matematika ya. Belajar matematika ya, berhitung misalkan, sudah menghitung kemudian salah, itu nggak akan disalahkan oleh gurunya. Makanya dia kasihlah jawaban yang benar, dikasihlah cara untuk menjawab dengan cara yang benar, nggak dimarahi karena murid, dan satunya karena guru. Yang keliru itu apabila ya belajar matematika, belajar berhitung contohnya, tapi murid gak mau belajar menghitung ya. Kenapa? Aku ngantuk guru, aku gak mau, aku gak siap, aku gak mau, ini alasan. Itu yang dimarahi oleh guru. Selama murid itu mengikuti perintah gurunya, karena hubungannya kan belajar antara murid dengan guru. Kalau murid selama masih belajar dan patuh akan perintah gurunya, salah pun akan dimaklumi ya, namanya murid. Nah, inilah bedanya kalau kita menanggapi perintah guru, kemudian kita ini menawar, nggak mau, ingkar, menunda, bahkan mengolok-olok dan sebagainya. Ini yang keliru. Padahal gerak saja, patuhi saja dulu, nanti akan disempurnakan oleh guru itu sendiri. Salah gak apa-apa loh. Ayah dan guru sampaikan ya, sekali lagi ya, kita semua gak ada yang gak salah. Jangan pura-pura mimpi merasa benar, tapi jangan takut salah loh. Jangan takut salah berarti kan apa? Cobalah ya, ikutilah ya, praktekkanlah. Jangan takut salah.
Kalau takut salah berarti merasa benar, makanya takut salah. Itu sudah bukan murid lagi namanya. Nah itu dia. Nah, ayah dan guru juga pernah sampaikan, banyak yang tahu urgensinya sistem ketuhanan. Yang tahu banyak, tapi sangat sedikit yang membuat sebab agar sistem ketuhanan itu bisa terjadi. Banyak yang tahu ya pentingnya sistem ketuhanan, tapi kalau nggak ada yang membuat sistem itu terjadi, nah sedang sistem ketuhanan itu adalah wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan ubudiyah. Nah kalau mau jamaah nggak ada tempat wiridnya, kalau mau baiat nggak ada tempat baiatnya, kalau mau suluk nggak ada suraunya. Nah inilah yang kenapa ayahanda guru ini memberikan amanah kepada para khalifah-khalifahnya. Berarti pengurus berarti harus ada yang diurus, pemimpin harus ada yang dipimpin. Nah itu petugas berarti apa? Menerima tugas. Itu dah. Berarti apa? Mendapatkan perintah tugas dari gurunya. Nah itu petugas ya. Pemimpin wirid berarti harus mengkoordinir sebagai pemimpin kepada jamaah wirid. Pemimpin baiat pun demikian. Pemimpin suluk berarti memimpin jamaah suluk. Nah itu dia. Sedangkan kalau kita mempraktikkan ya perintahnya ya segera menyambut perintah tanpa tawar, tanpa tolak, tanpa tunda ya dengan adab, itu ilmunya banyak karena ingat ya yang petoto PKT KMTBD sebetulnya adalah dengan sendiri. Hanya saja nurnya dititipkan kepada masyarakat. Maka jika kita mengerjakan ya mewakili tajani gurunya sebagai wakil zahirnya, maka ilmu yang dibaliknya nur petoto ngalir kepada kita. Tapi ilmu yang dibaliknya nur PKT ngalir kepada kita yang PKT, atau ilmu yang dibaliknya nur KMT akan mengalir kepada kita yang KMT, atau ilmu yang dibaliknya nur PDJ akan mengalir kepada kita yang PDJ. Kita belajar sih, ditambah ilmunya, ibarat senjata ditambah, peluru ditambah. Kita disayang ya. Di antara yang umum ada yang khusus, di antara khusus ini lebih khusus lagi. Makin tinggi amanahnya makin khusus lagi. Tapi kalau kita menyambutnya dengan bottom up bukan top down, maka berbalik menjadi hijab. Seolah-olah kita diprokoto, kita dizolimi ya. Kita akan menolak ya. Ego kita akan berontak. Padahal Allah dan guru memilih kita karena kasih sayangnya. Guru itu nggak mungkin menzolimi murid ya, karena murid itu belajar ya, belajar perlu ya. Nggak mungkin dizolimi. Bapak ya, kadang suatu saat kemarahan kita sayang, jangan mercon ya. Apa tahu kalau resiko mercon kalau nggak tahu caranya kena mukamu itu saya di perspektifnya karena bapak kita jahat. Itu karena apa? Kita memakai perspektif diri sendiri, bukan memakai perspektif orang tua. Nah, kalau kita memakai perspektif diri sendiri, itu namanya bottom up. Kalau kita memakai perspektif guru, maka itu harus top down. Ya, Allah memerintahkan kepada Rasul itu karena dipilih, disayang ya. Bukan Rasul ada ditolimi, bukan. Ya, karena kasih sayang ya. Kita dengan sudut pandangnya salah,
diciptakan dimasukin dengan setan. Karena itu karena adaptasinya tidak mutlak. Ingat ya, di sekolah ini teorinya ilmiah, metodologinya waris, sistemnya mutlak, maka adaptasinya harus mutlak dengan top itu tadi. Jika kita ingin dipakui dengan bangsa, dengan kebenaran kita atau kebenaran kita, maka kita akan pernah bisa melampaui batasan akal kita sendiri. Itu rohani, ilmu di atas akal. Nah, kalau kita tidak dipengaruhi akal, berarti kita bukan praktek ilmu rohani, tapi kita ya. Tetapi ilmu rohani adalah ilmu yang dipelajari setelah mati. Maka samanya kita mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati, atau matikanlah dirimu atau bunuhlah dirimu saat engkau masih hidup. Inilah ya kenapa kita harus patuh taat ya, karena kita nggak mungkin secara sadar kemauan kita akan niat melampaui batasan kemampuan kita sendiri. Kita terbatas dengan akal dan pandangan kita. Sedangkan rohaniah ada jauh di atas akal, jauh di atas panca indera jasmaniah kita sendiri. Ilmu rohani berarti ilmu yang melampaui batasan akal, makanya harus mengikuti top down, harus mengikuti perintah Rasul. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Dan silakan di googling ya, kalimat itu ternyata ada beberapa, artinya banyak di dalam Mushaf Quran. Sami'na wa ata'na ya, aku dengar maka akan aku kerjakan, aku laksanakan, patuh ya. Sedangkan kalau bottom up, maka semuanya harus menyesuaikan kita. Nah, kalau top down, kita harus patuh, adab, taat, menghadap berkibat dan mengikuti perintah dirinya tanpa tawar, tanpa tolak, tanpa tunda. Kerjakan dulu, baru nanti akan disempurnakan. Yang penting sudah dikerjakan, bergerak, menyambut penyosong. Salah, nggak masalah, nggak akan dimarah. Ayah negeri bilang, kita semua nggak ada yang nggak salah. Jangan pura-pura mimpi merasa benar, tapi jangan takut salah. Nah ini, kerjakan saja ya. Maka yang kurang akan ditambahi, yang bingung akan diluruskan, yang salah akan dibenarkan, intinya akan disempurnakan secara rohaniah oleh guru itu sendiri. Salam kebangkitan agama tauhid, salam pembauran akhir zaman. Ini tentang praktek thariqah Nasabaniyah Khairiyah. Salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.